Perkenalkan, nama saya Mas Musyarof dari kelas B ber-NPM 1920301116 yang ingin melakukan penyerahan tugas dalam bentuk video ini. Yang dimana video ini akan menyampaikan tentang berjudul konflik di Kongo dan peranan Indonesia di dalamnya. Kongo, Democratic Republic of the Congo merupakan salah satu negara konflik terlama di Afrika. Perang telah memporak-porandakan negara tersebut semenjak tahun 1965. Konflik berkepanjangan di negara ini terjadi antara pemerintah dengan milisi-milisi bersenjata yang terkadang didukung dari negara-negara tetangga. Yang bisa dikatakan itu adalah sebuah kontroversi dalam melakukan tersebut untuk mencapai kepentingan nasional negara-negara tetangga yang membantu para milisi tersebut. Konflik di negara ini menjadi perhatian PBB. Misi perdagangan PBB di Kongo dinamakan MONUSCO. Sejak tahun 1996, Republik Demokrasi Kongo mengalami konflik yang tidak kunjung usai. Diawali dengan Perang Kongo Pertama yang merupakan sebuah upaya atas kudeta, mungkin bisa dikatakan revolusi, untuk menurunkan rezim Mobutu yang diktator. Dilanjutkan dengan Perang Kongo Kedua yang merupakan upaya kudeta pula atas pemerintahan Laurent Kabila. Perang tersebut secara resmi berakhir pada tahun 2003 setelah sepakati perjanjian damai Lusaka dan Accord Global and Exclusive AGI atau bisa disingkat menjadi AGI. Akan tetapi konflik dan kekerasan di RC masih berlangsung hingga saat ini. Disebut-sebut sebagai Perang Dunia Pertama di Afrika, konflik di DRC merupakan memakan jutaan korban jiwa dan menyebabkan jutaan orang lainnya untuk mengungsi. Dengan menggunakan konsep greed and grievance, perang yang tidak ingin dimenangkan serta war ekonomi ini menyebabkan konflik yang berkepanjangan. Di mana hasilnya konflik di DRC menjadi berpanjang karena war ekonomi di DRC menciptakan state emergency yang menguntungkan, sehingga menimbulkan interaksi antara greed and grievance yang bersifat siklikal. Dan pada gilirannya, interaksi antara greed and grievance ini memproduksi konflik secara terus-menerus, sehingga state of emergency atau dengan kata lain konflik di DRC menjadi sangat berkepanjangan sekali. Sudah lebih dari 20 tahun PBB bekerja sama dengan negara-negara lain termasuk Indonesia juga mengatasi konflik di Kongo. Dalam laporan penanganan misi di Indonesia atau rapornya penanganan misi Indonesia dari tahun ke tahun dinilai sangat baik dan diakui oleh masyarakat, pemerintah Kongo dan markas besar PBB di New York, Amerika Serikat. Keberhasilan Indonesia melaksanakan misi perdamaian tak lepas dari kerja keras yang dilakukan TNI. Hampir setiap tahunnya Indonesia mengirimkan satuan setingkat kompi atas kesepakatan bersama PBB melaksanakan misi perdamaian di Kongo. Sangat impresif sekali, bukan? Kompi yang dikirim ke Kongo adalah kompi Zeni. TNI adalah kompi Zeni TNI dengan tugas utama yaitu tugas di bidang teknik, yaitu membuat jalan, pemeliharaan lapangan terbang, dan quick task atau tugas-tugas yang lebih ringan dan cepat yang lainnya. Mungkin quick task ini bisa diartikan sebagai tugas yang tidak berbahaya dan biasanya yang tugas bisa-bisa saja seperti mengantar makanan untuk masyarakat atau sebagainya. Ya, bisa dikatakan seperti itulah. Kompi yang dikirim ke Kongo juga keduanya itulah yang menjadi indikator besar misi. Ditambah dengan hubungan yang baik dengan masyarakat dan pemerintah setempat yang digabungkan menjadi program KIMIC, Civil Military Coordination. Itu diartikan bahwa TNI tahu bagaimana membuat hati orang masyarakat di Kongo untuk bisa diajak bekerja sama. Itu juga di mana mereka juga berusaha untuk membuat Kongo itu di mana masyarakat Kongo menjadi sangat aman dan tentram dengan kehadiran TNI dan pasukan perdamaian PBB lainnya. Dengan melakukan hal itu terus-menerus, maka masyarakat Kongo juga lebih percaya terhadap pasukan PBB dan mempermudah pergerakan PBB dalam meringkus para misi bersenjata tersebut. Hal inilah bahkan prajurit TNI juga banyak berhasil mendapatkan
penghargaan saat bertugas di sana. Salah satunya adalah dilansir dari kompas.com dalam artikel dari RPKID ke Kopassus. Yang masa itu masih RPKID namanya, Resimen Pasukan Angkatan Darat, Resimen Para Komando Angkatan Darat. Ini merupakan perjalanan pasukan Barat merek TNI AD Kopassus saat itu di bagian kontingen Garuda 3 di Kongo pada tahun 1962 sampai tahun 1963. Yang dimana artikel ini telah tayang di tribunmadura.com dengan judul Hantu Putih ala Kopassus, strategi kalahkan ribuan perontak Kongo yang menyerah tanpa menembakkan peluru sedikit pun. Dalam artian mereka menyerah tanpa syarat. Kok bisa begitu? Begini adalah cerita selengkapnya. Pada saat itu, pos komando dari Resimen Garuda Ketiga ini diserang oleh sekitar 3.000 pasukan milisi bersenjata yang dimana melakukan penyerangan pada malam hari sampai dimana para milisi tersebut mundur pada saat subuh. Dengan melakukan pelacakan, kalian mengetahui bahwa pasukan milisi tersebut berasal dari the man of land, atau bisa dikatakan tanah tanpa pemilik. Ya, di mana itu juga markas besar mereka. Sebenarnya para pasukan lain dari negara lain melarang pasukan Indonesia untuk melakukan serangan balasan karena sebelumnya pasukan dari India, pasukan pertamaan dari India dilibas habis ya langsung sama pasukan milisi bersenjata. Maka dari itu TNI melakukan penyelidikan lain tentang para milisi tersebut dan hasilnya adalah bahwa milisi tersebut sangat percaya dengan tahayul. Dengan melakukan itu, para TNI memakai pakaian putih yang dimana mereka juga mencorcot muka mereka menjadi putih dan menaburkan aroma bawang putih ke tubuh mereka, yang dimana itu merupakan sebuah ketakutan yang sangat luar biasa untuk para milisi. Cara ini hampir persis sama dengan perang Vietnam yang dimana Amerika melakukan serangan psikologi dan cara melakukan pemutaran suara seram untuk melakukan penyerangan dalam pasukan Vietnam. Dengan melakukan tersebut, tentu saja dalam Vietnam gak bisa tidur karena mereka percaya dengan tahayul. Dengan tidak tidur berarti sama dengan tidak punya tenaga untuk melawan. Begitulah cara Amerika. Walaupun pada akhirnya mereka juga kalah dalam perang juga Amerika. Dan hal tersebut, para TNI berhasil menaklukkan para 3.000 tentara milisi tersebut sampai ke akarnya, di mana mereka juga sampai tulus menyerahkan senjata mereka untuk tidak melawan. Hanya sekitar 2 orang dari Resimen Garuda 3 ini yang terluka akibat aksinya tersebut, karena mereka juga melakukannya berada di atas pohon dan juga berjalan dengan cepat. Bayangkan saja tengah malam Anda melihat sesuatu yang aneh, yang putih-putih, terus dengan suara-suara senjata dan juga suara-suara yang menyeramkan juga. Mungkin kayak yang bingung dengan serangan tersebut. Hampir seperti pertempuran Ambarawa yang saat itu yang melakukan serangan subuh. Tapi bedanya ini malam dengan sebuah kejutan ketahayulan tersebut. Dengan hal tersebutlah para pasukan lain dari penjaga perdamaian PBB menganggap Indonesia adalah pasukan yang sangat tidak rasional, sangat tidak masuk akal dalam melakukan penyerangannya. Karena itu juga termasuk serangan nekat. Bagaimana kalau mereka tidak percaya? Bagaimana dengan mereka langsung menembak? Dalam arti mereka panik lalu menembak peluru. Dan itulah dimana para pasukan komando dengan kekuatan tekad yang yakin bahwa mereka dapat menaklukkan para milisi tersebut. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. See you in next time.